Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Para peserta kelas muda berbahasa Arab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan latihan-latihan yang ada di bab 3. Insyaallah kita masuk di pembahasan yang baru. Ya, sebelum melanjutkan latihan yang ada di bab 3, insya Allah di kesempatan kali ini dua latihan akan kita jawab. Latihan 12 dan latihan 13. Ya, karena kedua-duanya masih terkait ya satu dengan yang lain. Perhatikan, salah satu bentuk perubahan kata dalam bahasa Arab adalah masdar. Ya, jadi kita belajar tentang masdar. Apa itu masdar? Masdar adalah kata benda yang menunjukkan pada peristiwa yang tidak terikat dengan waktu. Ya, jadi kalau kita mengenal ada fi'il, ya fi'il itu dia aktivitas yang dia terikat dengan waktu. Ya, fi'il madhi yang sedang kita pelajari terikat dengan masa lampau, ya waktu yang sudah berlalu. Nah, adapun masdar ini dia menunjukkan peristiwa yang tidak terikat dengan waktu. Ya, misalkan qatala, membunuh. Ya, nanti qatlun, pembunuhan. Ya, kalau qatala telah membunuh, dia terikat dengan waktu. Kalau qatlun, pembunuhan. Nah, dia tidak menunjukkan waktu tertentu. Fahima, telah paham. Fahmun, pemahaman. Ya, dia tidak terikat dengan waktu. Atau bisa juga ya dalam beberapa hal dia menjadi hasil ya dari satu aktivitas pekerjaan. Ya, misalkan dharaba, memukul, dharbun, pukulan. Ya, jadi hasil dari aktivitas memukul, dharbun, pukulan. Baik, kita masuk ke latihan 12. Cocokkan masdar dari fi'il thulathi berikut ini dengan fi'il-fi'ilnya. Ya, jadi nanti ada perubahan memang, tapi secara huruf ya komposisinya hampir mirip. Ya, dan kita berikan keterangan untuk masdar ini dia adalah isim, ya dia adalah isim. Ya, makanya karena dia isim, ya harokatnya ketika mu'rab ya bisa berubah menjadi 3, marfu', mansub atau majrur. Ya, karena nanti kita fungsikan ya untuk masdar ini menjadi jawaban untuk pertanyaan limadza, kenapa, yang nanti jawabannya adalah li, untuk. Nah, jadi dia nanti dikerjai oleh huruf jar li, makanya jadi majrur. Tapi ini bentuk aslinya dulu. Nomor 1, julusun. Ya, fiilnya jalasa, duduk. Ya, julusun. Kemudian nomor 2, qiraatun. Ya, fiilnya qara'a. Qara'a membaca, qiraatun bacaan. Kemudian nomor 3, dharbun, pukulan. Ya, fiilnya daraba, memukul. Nomor 4, kitabatun. Fiilnya kataba, menulis. Kemudian nomor 5, dukhulun. Fiilnya dakhala, masuk. Kemudian nomor 6, ghaslun. Fiilnya ghasala, mencuci atau membasuh. Kemudian nomor 7, khurujun. Fiilnya kharaja, keluar. Kemudian nomor 8, dhahabun. Fiilnya dhahaba, pergi. Kemudian nomor 9, hifdun. Fiilnya hafidha,
menghafal. Kemudian 10 aklun, fiilnya akala, ya, makan. Nah ini ya perubahan bentuk ya dari fiil madhi ke masdar. Nah ini termasuk ya ke dalam ilmu sharaf. Jadi mengubah satu bentuk ke bentuk yang lain. Yang kalau fiil itu kata kerja, ya kalau masdar dia isim. Ya dia isim. Ya makanya nanti harokatnya bisa berubah ya sebagaimana isim-isim yang lain yang mengalami perubahan. Baik, kita masuk ke latihan selanjutnya. Latihan yang ke-13. Jawablah pertanyaan kata tanya limadha pada kalimat-kalimat berikut ini. Ya, limadha. Kenapa? Ya, atau untuk apa? Nanti jawabannya ya ada li, untuk. Dan li ini sebagaimana yang kita pelajari di pembahasan huruf jar, termasuk huruf jar. Min, ilah, an, ala, fi, bi, li. Makanya kalau sudah ada li setelahnya menjadi majrur. Nah, setiap nomor itu setelahnya ada kata yang berada di dalam kurung. Nah, yang di dalam kurung ini menjadi jawaban, ya, tapi di depannya kita tambahkan li. Nomor 1, limadha dhahaba Muhammadun ilal madrasati. Kenapa atau untuk apa Muhammad pergi ke sekolah? Nah, maka untuk menjawab kita ulang dari kata dhahaba. Dhahaba Muhammadun ilal madrasati lita'allumi. Lita'allumi. Muhammad pergi ke sekolah untuk belajar. Ya, aslinya at-ta'allumu ketika dikerjai oleh li ta'allumi. Kenapa jadi ta'allumi? Karena ada li. Ya, limadha dhahaba Muhammadun ilal madrasati. Dhahaba Muhammadun ilal madrasati lita'allumi. Kemudian nomor 2, limadha dakhalat Khadijatu ghurfataha. Kenapa atau untuk apa Khadijah masuk ke kamarnya? Dakhalat Khadijatu ghurfataha linnaumi. Khadijah masuk ke kamarnya untuk tidur. Ya, aslinya an-naumu gara-gara ada li linnaumi. Ya, untuk tidur. Kenapa an-naumi? Ya, kan ada li. Kemudian nomor 3, limadha tabakhat al-ummu at-ta'ama. Kenapa atau untuk apa ibu masak makanan? Tabakhat al-ummu at-ta'ama lil akli. Ya, ibu memasak makanan itu untuk dimakan. Ya, lil akli. Aslinya al-aklu kan ada li lil akli. Kemudian nomor 4, limadha dhahaba al-muslimuna ila Makkah. Kenapa? Ya, atau untuk apa orang-orang Islam itu pergi ke Mekah? Dhahaba al-muslimuna ila Makkah lil haji. Orang-orang Islam itu pergi ke Mekah untuk haji. Aslinya al-hajju ya kan ada li lil haji. Ya, untuk haji. Kemudian nomor 5, limadha dakhalat at-talibatu al-maktabata. Kenapa? Atau untuk apa para murid perempuan masuk ke perpustakaan? Dakhalat at-talibatu al-maktabata lil qiraati. Para murid perempuan masuk ke perpustakaan untuk membaca. Ya, lil qiraati. Ya, untuk membaca. Kenapa al-qiraati? Ya, kan ada li. Kemudian nomor 6, limadha raqiba at-tullabu al-hafilata. Kenapa atau untuk apa para murid laki-laki itu naik bis? Raqiba at-tullabu al-hafilata lirihlati. Para murid laki-laki itu naik bis lirihlati untuk jalan-jalan.
Ya, rihla jalan-jalan. Kenapa arihlati? Aslinya arihlatu kan ada li. Kemudian nomor 7, limadha akhadha Khalidun al-ma'a. Kenapa atau untuk apa Khalid mengambil air? Akhadha Khalidun al-ma'a lisyurbi. Khalid mengambil air untuk minum, ya, untuk diminum. Ya, aslinya asyurbu karena ada li syurbi, ya, untuk diminum. Nomor 8, limadha dakhala al-muslimuna al-masjidah. Kenapa atau untuk apa orang-orang Islam itu masuk ke masjid? Dakhala al-muslimuna al-masjidah lis-salati. Orang-orang Islam itu masuk ke masjid untuk salat. Ya, aslinya as-salatu karena ada lis-salati. Kemudian nomor 9, limadha dhahabal fallahuna ilal mazra'ati. Kenapa atau untuk apa para petani laki-laki itu pergi ke sawah? Dhahaba al fallahuna ilal mazra'ati lil amali. Para petani laki-laki pergi ke sawah untuk bekerja. Aslinya al-amalu karena ada lil amali. Ya, karena ya mereka bekerja, untuk bekerja. Kemudian 10 terakhir, limadha jalasal musafiruna. Kenapa para musafir laki-laki itu duduk? Jalasal musafiruna lilistirahati. Para musafir laki-laki itu duduk untuk beristirahat. Ya, alistirahatu karena ada lilistirahati. Ya, jadi masdar ya dia adalah isim, ya, karena isim ya maka bisa dimasuki oleh ya huruf jar. Ya, karena kalau fi'il ya yang tadi kita sampaikan mu'rabnya fi'il ada 3. Marfu ya berarti di dhamma, mansub ya berarti di fathah, majzum ya berarti disukun. Tidak ada fi'il majrur. Nah, makanya ketika ada huruf jar bisa dipastikan setelahnya adalah isim. Nah, termasuk masdar ini ya dia adalah isim sehingga dimasuki oleh huruf jar yang tadinya marfu berubah menjadi majrur. Baik, ya, mungkin demikian yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini. Insyaallah kita sambung di pertemuan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.